Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan diskusi hari ini ya, tentang telaah kurikulum. Saya mendapatkan kelas 11 MA kelas 11 tentang fikih. Analisis KD sesuai KMA nomor 165 tahun 2015 dengan KD di buku panduan guru Kemenak tahun 2015. Yang pertama yaitu antara KD 3.1 menelaah ketentuan Allah tentang jinayah dan hikmahnya, dan dengan di buku sudah sesuai, dan di situ ada kata langsung menelaah ketentuan Allah tentang jinayah dan hikmahnya. Mengapa langsung menelaah? Karena di usia anak 16 tahun ke atas sudah bisa untuk disuruh menelaah, tetapi alangkah baiknya jika pada KD 1 tersebut disuruh memahami dulu baru menelaah, karena materi jinayat itu masih baru bagi siswa kelas 11. Dan yang kedua dari KD yang kedua menganalisis ketentuan Allah tentang hudud dan hikmahnya, yang di buku paket juga sama, sudah sesuai. Yang KD yang ketiga yaitu memahami hukum Islam tentang bugot dan hikmahnya, yang ada di buku paket juga sudah sesuai. Yang keempat, KD yang keempat yaitu tentang menganalisis ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya, yang di buku paket juga sudah sesuai, menurut saya sudah sesuai. Yang KD 3, yang KD ke-5, ke-6, 7, 8, 9, 10, 11 dari KITH pengetahuan antara KMA nomor 165 tahun 2015 dengan buku paket Kemenak tahun 2015. Materi ini tidak terdapat di buku paket, jadi kurang lengkap di buku paket. Untuk itu bagi para pendidik dianjurkan untuk menggunakan buku paket lainnya untuk melengkapi materi yang sesuai KMA, dan jangan malas, karena biasanya pendidik malas untuk mencari buku paket lain untuk melengkapi materi yang sesuai KMA menurut saya. Yang ke KD ke pertama dari KI 4 menunjukkan contoh pelanggaran yang terkena ketentuan jinayat. Ini sudah sesuai dengan yang di buku paket, menurut saya sudah sesuai. Yang kedua, KD kedua dari KI 4 menunjukkan contoh pelanggaran yang terkena ketentuan hudud. Ini juga sudah sesuai. Yang KD ketiga dari KI 4 menunjukkan contoh pelanggaran yang terkena ketentuan bugot. Dan ini keduanya berbeda karena dimana dalam KMA itu menunjukkan contoh pelanggaran yang terkena ketentuan bugot, sedangkan di buku paket mempresentasikan ketentuan hukum bugot. Menurut saya lebih sesuai menggunakan yang ada di KMA. Karena apa? Menunjukkan contoh itu lebih spesifik dan terarah, sedangkan mempresentasikan ketentuan hukum itu masih bersifat umum, masih global. Untuk mencakup standar ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu menyebutkan contoh pelanggaran. Jadi nantinya lebih terarah. Yang KD keempat dari KI 4 yaitu memeragakan contoh penerapan ketentuan Islam tentang peradilan. Keduanya berbeda dengan yang di buku paket karena menurut saya penggunaan KKO memeragakan atau demonstrasi pada KD KMA yang materinya menerangkan peradilan terlalu memberatkan siswa. Jadi karena demonstrasi menjadi hakim membutuhkan beberapa keterampilan khusus, oleh sebab itu lebih enaknya menggunakan KKO menyebutkan saja. Oke, yang selanjutnya yaitu KD kelima dari KI 4. Ini tidak ada di buku paket. Yang ke-6, 7, 8, 9, 10, 11 juga tidak ada di buku paket. Untuk itu bagi para pendidik dianjurkan menggunakan buku paket lainnya untuk melengkapi materi yang sesuai KMA, dan jangan malas. Karena pendidik malas untuk mencari buku paket lain untuk melengkapi materi yang sesuai KMA. Jadi kesimpulan dari analisis KD di KI 3 ada 4 KD dan KI 4 ada 4 KD. Pada semester ganjil kelas 11 MA ialah buku paket atau panduan yang dijadikan pegangan guru seperti buku paket panduan Kemenak 2015 ini masih kurang lengkap karena di dalam KMA KD-nya
ada 11 KD dan KI 4-nya ada 11 KD. Untuk itu sebaiknya guru memiliki buku paket panduan lebih dari satu buku, sehingga memudahkan guru apabila KD tidak sesuai KMA nomor 165 tahun 2014. Analisis materi KD pada semester ganjil ini sudah sistematis dan sudah runtut, tapi akan lebih baik jika sehabis membahas KD 2 dari KI 3 tentang hudud, disusul oleh KD 4 dari KI 3 tentang peradilan, sedangkan KD 2 dari KI 3 tentang bugot sebaiknya diletakkan setelah hudud dan peradilan, karena bugot termasuk contoh perbuatan yang mendapat hak dan diperadili. Jadi diletakkan setelah keduanya sehingga pembelajaran bisa lebih terarah. Dan menurut kami penggunaan KKO seperti menelaah, menganalisis, menunjukkan contoh sudah dikatakan mampu untuk melakukan itu semua. Anak kelas 11 sudah bisa untuk dikatakan mampu untuk melakukan itu semua. Jadi tidak masalah, hanya saja menerangkan peradilan terlalu memberatkan siswa, karena demonstrasi menjadi hakim membutuhkan beberapa keahlian khusus, akan lebih baik diganti dengan KKO menyebutkan. Itu tadi analisis kelas 11 semester ganjil. Selanjutnya semester genap KD 1 dari KI 3 tentang menelaahkan ketentuan perkawinan dalam Islam dan hikmahnya. Ini sudah sesuai, cuman di dalam buku paket menelaah ketentuan perkawinan dalam Islam, ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan, dan hikmahnya. Jadi di dalam buku paket ini jadikan satu. Kalau di dalam KMA itu materinya dipisah-pisah. Mengapa dipisah? Karena menurut saya peserta didik lebih fokus pada satu materi dan nantinya baru ke materi selanjutnya. Yang KD 2 dari KI 3 yaitu tentang memahami ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan. Dan di sini di buku paket seharusnya tentang ketentuan menurut perundang-undangan, di sini menganalisis ketentuan hukum mawaris dan wasiat dalam Islam. Ini berbeda karena materi tentang ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan ini di buku paket sudah terdapat di KD 1, KI 3, sedangkan di dalam KMA materi ini dipisahkan. Seharusnya materi ini sudah sesuai, hanya saja di dalam buku paket itu materinya digabung, sedangkan dalam KMA dipisahkan. Yang selanjutnya KD 3 dari KI 3 keterampilan, yaitu tentang menganalisis ketentuan hukum mawaris dan wasiat dalam Islam. Di dalam buku paket ini seharusnya terletak di KD 3, tetapi dalam buku paket ini tentang menganalisis ketentuan hukum ini terdapat di KD 2 dari KI 3 keterampilan, dari KI 3 pengetahuan. Selanjutnya dari KD 4 dari KI 3 yaitu mengidentifikasi konsep hukum syar'i dalam Islam. Di sini di buku paket tidak terdapat materi tersebut. Jadi lagi-lagi tugas pendidik untuk mencari atau dianjurkan untuk melengkapi materi yang sesuai, yaitu dengan mencari buku paket yang lainnya. Yang selanjutnya itu KD 1 dari KI 4 keterampilan, yaitu tentang menyajikan hasil analisis praktik perkawinan yang salah di masyarakat berdasarkan ketentuan hukum Islam. Ini sudah sesuai dengan yang di buku paket. Yang kedua, KD 2 dari KI 4 keterampilan, yaitu menunjukkan contoh penguatan kemaslahatan aturan pernikahan dalam Islam melalui Undang-Undang Perkawinan 1975. Tetapi di buku paket yaitu tentang menyajikan hasil analisis praktik waris dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Ini keduanya berbeda karena pada KD dari KMA materinya membahas contoh penguatan kemaslahatan aturan pernikahan dalam Islam melalui undang-undang, sedangkan pada buku paket materinya menyajikan hasil analisis praktis waris dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Jadi materi yang ada pada KMA tidak ada dalam buku paket. Sebagai seorang pendidik, lagi-lagi harus memiliki lebih dari satu buku paket sebab tidak menutup kemungkinan bahwa ada di buku paket yang lain. Selanjutnya yaitu KD 4 dari
KD3 dari KI4 yaitu tentang menyajikan hasil analisis partikulis dan masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Ini di buku paket juga tidak tersedia, tidak ada, belum lengkap. Yang KD4 dari KI4 mencontohkan macam-macam hukum tahlifi dan wadi. Ini juga di dalam buku paket juga tidak ada. Jadi kesimpulan dari analis menurut kami pada KD5 di KMA nomor 165 tahun 2014 dengan KD di buku paket Kemenak tahun 2015 kelas 11 semester genap ini juga masih kurang banyak materi yang di buku paket, masih banyak yang kurang. Untuk itu lagi-lagi tugas pendidik supaya lebih teliti lagi dan mempunyai pegangan beberapa buku paket lain. Analisis materi KD sudah sesuai, sistematis dan runtut. Hanya saja pada KD 4 dari KI 3 tentang konsep hukum syar'i dalam Islam, materi ini termasuk dalam ranah usul. Oleh sebab itu lebih enaknya jika tidak dipisah dengan teori pernikahan dan mawaris. Seharusnya dicampur dengan usul pada materi akhir semester ganjil. Dan juga penggunaan KKO seperti mengidentifikasi dan menyajikan sudah bisa diterapkan karena dapat kita lihat dari tingkat kematangan berpikir peserta didik Madrasah Aliyah ini sudah bisa diterapkan. Terima kasih, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.